Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 5 orang ya, berarti banyak 5 orang namanya. Good morning. Morning, ma'am. How are you all doing today? Alhamdulillah. Okay. As a spoiler tadi yang di awal, so we have already kalian sudah mungkin membahas pre-modifiers or not? Like determiners. Jadi ketika kita mau membentuk sebuah noun phrase, you need some of these. One of these, or can be 2 of these. So did you talk about determiners? Determiners itu ada articles, ya. Articles itu kalian tahu bahasa Inggris kan articles itu cuma 3, and the, ya. Terus kita punya possessive adjectives, mine, your, her, his. Yes. Did you study about this? Terus ada lagi demonstrative adjectives. Nah, kita nggak belajar ini. Kita tidak belajar ini. Sudah. Maksudnya udah lewat. Iya, maksudnya. Udah lewatnya jam bisa udah berarti. Yes. Makanya pertanyaan saya adalah, did you talk about this? Oh, iya. Did you? Berarti sudah ya. Apa lagi yang kalian sudah lakukan? Numbers dan adjectives. Ayo disebutkan lagi dan yang sudah disetting yang sebenarnya. Kebanyakan belajar noun phrase. Ya. Phrase itu kita belum belajar phrase itu. I know. Kemudian kenapa ada yang disebut dengan pre-modifiers? Karena mereka adalah kata-kata yang muncul sebelum noun. Sehingga noun itu tidak sendirian dan dia menjadi frasa. Kenapa dibilangnya pre? Karena dia munculnya di depan. Nah, kalau begitu ada yang muncul dari belakang, ada namanya post modifiers. Ya, yang post modifiers ini yang mungkin kalau pembentukan dari noun phrase kalian belum terlalu membahas yang post modifiers. Tapi kalau yang pre modifiers sudah. Mungkin kita lihat ke contohnya supaya nanti kita bisa cross check ya, apakah sudah ada pre modifiers yang menjadi kata yang menjelaskan noun sehingga dia menjadi noun phrase. Jangan saya tanya ya noun phrase itu apa? Harus saya tanya lagi. Apa itu noun phrase? Apa itu noun phrase? Kalian coba, yang kalian pahami tentang noun phrase is what? Dua kata. Sorry? Can you repeat? Terdiri dari 2 kata yang ada satu katanya menunjukkan dan Oke, terdiri dari 2 kata yang satu katanya minimal 2 kata. Salah satu di antara katanya ada noun. Salah satu kantaranya adalah noun. No, bukan kalimat, frasa. Frasa. Oh, berarti kita ke phrase dulu ya, karena kalau seandainya dia ada kata noun, phrase, verb phrase, apalagi phrase yang kalian sudah di adjective phrase, adverb phrase. Berarti kita ke phrase dulu yang menjadi dasarnya. What is phrase? What does it mean? Sebenarnya itu frase itu apa sih? Beda tidak dengan kata gitu ya? I'm gonna show you guys the ladder ya. Ladder gitu. Tangga ya. Tangga pertama yang kita biasanya atau belajar mulai awal itu dari letter. Ya, dari kata dari huruf dulu. Kalian sudah hafal nih alfabet A until Z. Iya kan? Coba kita. Kita mulai dari mi A, B. Sobat. Oh my god, sobat. Itu A, B, C, E. ya Allah. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q saja, Q saja, Q, S, T, U, P, R. V, W. The
the black bag. Kapan sih saya menggunakan the square table? Apakah itu sebagai subjek saya, sebagai verb saya, atau sebagai objek dari kalimat saya? So this is yang kita akan berputar-putar. Jadi selain kita belajar mengenai what is phrase, jenisnya phrase yang mana yang akan kita dig deeper atau kita apa lagi namanya in depth ya belajarnya, itu nanti kita juga akan masukkan di sentence structure. Just remind me of the time, siapa tahu lagi kelasnya ada yang lagi, karena kita hari ini mau mereview dulu ya apa yang sudah kita pelajari. Nggak ada kelas. Oh, sudah tidak ada kelasnya? Sobat. Ganti ya sudah berarti. Sudah ganti. Jam berapa kayaknya? Oke. Yes. Oke, jadi ini perjalanan kenapa kita belajar atau setiap grammar itu fokusnya ada yang word, ada yang phrase, ada yang clause. Berarti kalian sudah bisa ancang-ancang. Oh, berarti setelah kita belajar phrase, kita akan belajar nanti clause. Apa hubungannya clause dengan kembali lagi sentence structure? Because basically what you say every day adalah dalam bentuk sentence. Mau dia sentence-nya itu simple, mau dia sentence-nya itu yang kompleks ya, pokoknya dia sentence yang strukturnya basically ada subject, ada verb, dan juga object. Okay, I need one of you to give me example dari frase yang kita kalian sudah kaji atau yang paling besar tadi, yaitu noun. Do you have any example of the noun phrase? Give me an example. Is table a noun phrase? Or is it a word? Non-freshman. Yeah, Then noun saja. it's a table. The table bisa. The table. Any other? Can you think of something yang tidak pakai the gitu, yang lainnya? Pakai the tapi yang lainnya itu. Ya, betul ya Mata. Karena tidak pakai the ya. The, yes. My bad. Yang lainnya? Exactly. Katanya sudah belajar pre-modifiers. You can just choose from the pre-modifiers here. For example, kalau saya sudah pakai determiners articles atau saya pakai articles, bisa tidak saya pakai adjective? Contohnya, tadi apa? Table ya. Table-nya itu warnanya apa? What do you say this colors? Brown. Good. Can we say the table itu dia menjadi the brown table? Bisa. Kamu tadi geleng-geleng? Sobat. Geleng. Okay, ada lagi a chair. Like that's the blue one. A blue chair. This is what you study, right? Di sini dia bentukannya ada articles, ada adjective, baru ada tadi yang disebutnya noun. Ketika dia ada noun itu tempatnya selalu di belakang. Itu termasuk frase apa? Non-phrase. Non-phrase. Tidak apa-apa. The brown soalnya sama Fli bilang kalau Ahlak. the brown table ada dua, itu berarti ada dua frase kayak adjektif. Ada adjective, ada Noun. noun. Oh ya. Jadi Oh berarti ini yang belum disampaikan. Iya. Jadi apakah ini dia frasenya noun atau adjektif ya? Kalau kalian menurut kalian frasenya apa? Noun, karena kan akhirannya selalu kita lihat. Selalu kita lihat akhirannya. Kalau contoh dulu adjektif phrase. Excuse me. Kalian sudah belajar adjective phrase kan? Ya, apa contohnya adjective phrase? Supaya kita bandingkan dan kita lihat kesimpulannya tuh jadinya apa itu si the brown chair sama a blue chair, the brown table and a blue chair. Excuse me. Silakan. Sebutkan, saya tuliskan deh. The noun of money. Sorry, the amount of Money. dia masuk, saya tuliskan saja nanti baru kita kategorisasi ya. The amount of money. Okay. Sorry, Sorry? Beautiful mountain. Sorry? Beautiful
Beautiful mountain. Aku punya yang merah dulu aja. Beautiful mountain. What else? She's pretty good. The phrase. Do you see any verb here? Tidak ada ya, karena she is a verb. There's no verb. We don't need verb first untuk frase itu tidak ada verb. Jadi tadi yang kita mau ambil yang mana dari she's pretty girl. Pretty girl. Kita lihat pretty girl-nya. Okay, I think that's enough. Now, kalau yang di atas ini kan yang tadi menjadi question, apakah noun phrase, apakah adjective phrase. Sekarang yang dari contoh kalian, the amount of money, V, apa ini? Adjective form, adjective phrase, adjective phrase. Kalau adjective phrase, tadi kalau noun phrase katanya harus ada nounnya. Kalau adjective phrase berarti harus ada adjective-nya. So which one is the adjective? Money. Berarti terus dulu. Bukan. Oh. Oke, udah apa-apa. Berikutnya dulu. Oke, masih ada ya. Jadi di situ adjective phrase di amount of money. Singkatannya adjective phrase ADJP. ADJP. Beautiful mountain. Mountain is noun. Is a noun. Beautiful is adjective. And Adjective. adjective what? Beautiful. Yes. What's the phrase called? Nah itu yang di semua klik kemarin kita belajar itu tidak pernah begitu, harus dipisah. Oh, oke. Nah jadi misalkan semua klik kita suruh cari non phrase nih, dan kalau saya ketemu kalimat begitu saya tidak masukkan men, Karena bingung. Iya. Kenapa tidak bertanyakan sir gitu dia iya harus maksudnya? saya bertanya sama ser apa ini. Baik. Oke, the last one. Be a pretty girl. Oke, Anggun. Kira-kira ini dia masuk yang mana menurutmu? Noun phrase atau adjective phrase? Adjective phrase. Why? Which one is the adjective phrase? Di belakangnya ada noun. Kamu tidak bingung kayak sobat? Enggak, Karena kan ada dua-duanya gitu. adjective itu kan menjelaskan noun. Yes. Kalau menurut hatimu, what does your heart say? Kalau beautiful mountain, maksudnya I think it's adjective phrase. Adjective phrase. Karena Dia adjective muncul. menggambarkan. Itu udah stres sih. Kenapa ya? Kalau dirimu, menurutmu gitu. Kalau menurutnya, saya tanya masing-masing berarti ya. Beautiful mountain and pretty girl. I think we all know bahwa pretty dengan beautiful itu adalah adjective, right? Mountain sama girl itu adalah noun. Ya, Tri, bagaimana pendapatnya? Adjective phrase dua-duanya. Mungkin kalian belajar adjective phrase terakhir ya? Tidak juga. Oh, tidak fokus sama adjective. Kita minta adjektif masuk. Oke, so, nah, let me just tell you bahwa sebenarnya untuk frasenya ini kita bisa menggunakan satu-satu sebagai panduan kita. Ketika kita menuliskan tadi sentence itu strukturnya ada subjek. Subjek itu dalam bentuk apa grammarnya? Apakah dia noun, apakah dia verb, apakah dia adjective, apakah dia adverb? Kalau subjek, noun kan? Jadi di sini noun. Subjek itu dalam bentuk noun. Mungkin kalian sebenarnya tahu sih, cuma jarang dianukan noun and pronoun. Ya. Oke, berikutnya kalau verb otomatis kita tahu dalam bentuk verb. Nah, mungkinnya verb dalam bentuk adjektif aneh. Terus kalau objek belum tahu. Oke. Objek itu sebenarnya sama saja dengan subjek dalam bentuk noun and pronoun juga. Di sini ada dua unit grammar yang muncul. Kecuali pronoun kita punya noun sama verb. Makanya di sini saya tuliskan noun and verb. Keduanya merupakan frase terbesar yang mengcover frase kecil lainnya. When we are talking about noun phrase, ada unsur nanti kalian dapati adjective di dalamnya. When we talk about verb, di sana juga nanti kalian akan dapati unsur adverb.
tugas mereka adjektif tadi untuk menjelaskan noun, adverb untuk menjelaskan verb. Preposition itu dia ada hubungannya dengan noun. Dia tidak berhubungan dengan verb, tapi dia berhubungannya dengan noun. Nanti bagian yang post modifier saya akan membahas. Nah, ketika dia menjadi struktur frase yang terbesar, berarti kata-kata yang lainnya yang kecil itu melebur menjadi dia untuk menjadi unitnya yang disebutnya yang besar itu. Jadi kalau ada adjektif, ada artikel itu mengikuti ini nounnya, berarti mereka disebutnya sebagai noun phrase. Itu disebutnya sebagai noun phrase. Makanya saya tanya di sana, oh kalian kok tidak sadar bahwa ada adjektif ya? Sementara di sana pre-modifiers yang digunakan adalah yang digunakan untuk menjelaskan noun, ya, menjadi bagian dari noun phrase. Sehingga di sana adjektif itu kalau ada nounnya dibilangnya noun phrase. Kalau adjektif sendiri dan ditemani dengan satu kata lain, tidak tahu kalian sudah belajar atau tidak, baru disebutnya sebagai adjective phrase. Kenapa? Karena dia yang paling besar di antara, contohnya di sini di bawahnya adjektif ada adverb. Berarti kalau ada adjektif, ada adverb, maka menang adjektif. Itu maksudnya. Jadinya ketika dia menang, maka dia menjadi frase dancer. Bagaimana dengan kata yang lain? Ada juga kata yang mengikuti. Itu ya. Jadi kalau dibilangnya the table, a chair, the brown table, blue chair, itu masih noun phrase. Beautiful mountain, pretty girl, masih noun phrase. But the amount of money, I have to disagree ya, money itu bukan adjective. Money itu uang itu noun. Nah, kalau yang ini I'm not sure kalau dia dibilang, oh ya, dia bisa dibilangin dengan phrase, tapi dia masuk di kategorinya bukan frase yang ini, dia lebih kepada compound. Untuk yang ini ya, yang the amount of money. Ini the amount adalah noun, ini juga noun, masuk di frase juga. Jadi dia noun phrase, bukan adjective phrase. Oke, I pretty much get the gap ya. Saya sudah dapat kira-kira gapnya apa nih. Oke, sehingga sini kita tuliskan rumus. Ya, kita belajar grammar tuh kayak belajar the mathematics of English. So we gotta know the structure or the formula. Kita pakai yang paling banyak di sini ya, ada unsur artikel sama adjektif sama nounnya. Berarti kalau kita mau tuliskan formulanya, noun phrase yang paling noun phrase yang ini ya, yang paling simple adalah determiner plus noun. Yang paling simple ya, number 1. Number 2, determiner plus adjective plus the noun. Kalau nanti kalian dapati ada information atau source yang mengatakan bahwa noun, single noun saja kayak chair, table itu bisa menjadi phrase. Yes, ada juga yang berpaham seperti itu. Tetapi untuk membedakan dia dengan kategori kata itu ini struktur yang apakah satu atau dua. Makanya tadi ada yang namanya pre-modifiers. Pre-modifiers itu ini salah satunya. Ya, determiner, adjective. Nah, ada lagi yang struktur yang ketiga. Ya, yang ketiga itu ini ya, dia berbentuk terus ada noun, terus ada lagi di belakangnya. Di belakangnya ini yang bentukannya ini. Ada bisa dalam bentuk prepositional, ya, prepositional phrase. Dalam bentuk. Well, this is basically yang bisa kalian lihat bahwa elemen yang tidak hilang yaitu adalah noun. Atau kalaupun kalian
kalian menganalisa kayak tadi di analisis ya, ada beautiful mountain. Bingung kita ada adjektifnya, ada noun-nya. But remember, yang paling besar itu cuma dua, noun sama verb. Kalau kita dapati adjektif tanpa ada noun, berarti dia betul mungkin menjadi adjective phrase. Tapi kalau seandainya dia adjektif itu ada noun-nya, karena tadi menjelaskan noun si adjektif, maka dia menjadinya noun phrase. INP ini. Jadi kembali kepada mereka yang terbesar. Kita nanti bisa bedakan dengan adjective phrase itu seperti apa bentuknya yang kalian sudah pelajari, supaya kita bisa lihat, oh, ya itu pada yang namanya adjective phrase. I can like kinda relate ya ketika kita bilang adjective phrase itu bagaimana kali? Karena kan dia selalu tugasnya adalah nempel di noun, mau menjelaskan noun. Terus kalau dia menjadi frase tersendiri itu seperti apa bentuknya? Ya, yang biasa kita mungkin tidak pernah ketemu, pernah baca, pernah dengar, tapi kayak apa itu? Masuk struktur apa ya? Tapi sebelum ke situ, bagaimana yang formulanya ini? Bisa nih? Kan? Jadi jangan lagi bingung-bingung kalau seandainya kayak tadi pretty well, mountain, blue mountain, atau ketika saya bilang green carpet, you know first kan ada carpetnya di belakang. Tapi kalau saya bilang ini ruangannya clean, kalau saya bilang pretty clean, the room is pretty clean. Pretty clean. Apa tadi? Nah, ini yang dibilang adjective phrase. Mana ada ke di sini unsur noun-nya? Tidak ada. Verb-nya? Tidak ada. Yang ada apa? Kita tahu clean, adjective. What about pretty? Oh, pretty bukan yang cantik. Masa cantik bersih? Ya, pretty itu bisa kita apalagi maknai dengan agak bersih. Yeay, bisa kata baru ya. Jadi ketika kalian menggunakan kata pretty tapi bukan kata untuk menggambarkan cantik, itu dibilangnya agak. Ada yang lebih susah lagi, namanya quiet. Karena quiet itu ya dia quiet. Ya, quiet. Sama itu dengan si pretty ini. Saya sambilan quiet. Ini quiet sama dengan pretty. Nah, kalau saya tanya pretty dengan quiet yang tadi bermakna agak, itu dia masuk kategori grammar yang mana? Preposition. Pernah dengar kata preposition pretty? Quiet? Yes. Kita belajar supaya tahu. Jadi pretty sama quiet itu masuk di adverb. Ya, karena adverb yang kita pelajari kan cuma li ya. Yes, li juga itu nanti akan muncul, tapi li itu dia akan kita padankan sehingga dia nanti menjadi klausanya itu frasanya itu agak berbeda. Ini spoiler saja ya. Jadi pretty clean, dan yang pretty itu adalah adverb. Di sini ya, di konteks yang sini. Kalau pretty di sini adalah adjective konteksnya. Pretty sama quiet itu adverb. Let me just give you another example. Yang pakai li juga bisa extremely, slowly, clean, ya. Tapi kalau slowly, ada beberapa yang pakai li itu yang bisa berteman dengan adjektif, ada beberapa yang tidak bisa. Lebih banyak yang berteman dengan kata lain ketimbang adjektif, jadi itu yang dipelajari atau yang dihafalkan. Contohnya extremely. Extremely ini menggantikan kata very sama so. Oh, kalian bisa pakai very terus? Boleh pakai extreme. Kayak contohnya, sangat susah. Jadi kita bilangnya selain very hard, very difficult, kita bisa bilangnya extremely difficult. Nanti deh kita pelajari lagi untuk yang lebih lanjutnya di bagian adjective phrase. Tapi kayaknya saya mau touch dulu di noun phrase ya. Karena jangan sampai kita masih gonjang-ganjing antara apakah dia noun atau dia adjective phrase.
Kebetulan juga untuk yang bagian prepositional phrase mungkin belum di touch. Yang tadi aja aku masih ada bingung ya apakah adjective itu dia masuk pada saat ketemu noun adjective phrase atau noun phrase. Oke. That's the pretty much like, oh my god, kita sudah menyelesaikan ini satu puzzle dalam frase noun phrase ya. Frasenya Adjective phrase. adjective phrase. Kalau yang actually baru ketemu ya. Adverb, yes, beautiful. Jadi Adjective phrase. iya, adjective phrase. Kenapa di skip? Nah, Sambil tanda kabar baiknya untuk adjective strukturnya itu mirip dengan noun phrase. Adjektifnya itu terakhir. Mau di depannya itu kamu pakai very kah, apakah pokoknya kalau ada adjektif terakhir pasti dia adjective phrase. Sama kalau ada noun terakhir berarti noun phrase. Ya. Ini juga spoiler, nanti kita akan belajar mengenai frase tersebut. Oke? Saya bagi nanti materi ini karena saya pikir sudah dibagi ternyata belum. Kalian bisa nanti melihat dulu pre-modifiers. I want you to absorb dulu informasi tentang pre-modifiers ini ya. Namanya pre itu berarti dia di depan noun. Tugas kalian adalah minggu depan kita ketemu, tolong kalian harus menyebutkan contoh 10 noun supaya kita ya Allah, noun itu 10 banyak. Habis noun bisa ada bukan noun phrase. Noun dulu, noun. Iya. Oke, 10 Wes, 10 iya, 10 Ji, tapi jangan dikerjakan on the spot, dikerjakan semua di rumah, ya. Jangan. Nggak muncul. Nggak sampai nanti kayak begitu tadi. The brown chair, adjective phrase. Dah hancur seluruh duniaku. Menyala kita nih, menyala. Oke, berarti nanti Via tolong dikirimkan sama saya status teman-teman yang tidak hadir hari ini, alpha absensi on ya. Ya Allah, itu di mana? Oh, dia ada lantai. Itu. Tak tahu nih dari mana orang itu memang ayo tapi lagi. Itu ada acara apa? Kenapa sampai? Alright then, so I'll see you next week ya. Untuk ini tolong teman-temannya disampaikan informasi apa sebagai tugasnya untuk dibawa. Entry tiketnya adalah 10 noun. Disuruh masuk setting dulu 10 noun. Kalau belum ada, kalian pergi dulu di Amerika. Ya. Salah di toko Selasa. Selasa. Libur nggak? Oh iya. Sedih Selasa libur. Artinya berarti ada double tugasnya. Udah. Setelah hari Jumat saja kita di schedule minggu depan. Iya, Bukan depannya dimajukan di Jumat. ke Jumat. Oh, ke Jumat berarti pekan kan Selasa pekan depan, tapi Selasanya itu Selasa pekan depannya ke Jumat pekan depan. Ya, minggu depan itu hari Jumat kita masuk. Hari Jumat sudah masuk. Sudah masuk. Liburnya cuma sampai Rabu guys. Kan Selasa kita reschedule Ke Jumat. Iya, itu berbeda. Tidak, ke Jumat. Itu saja. Any question? No question. Kita nanti masuk lagi. Jangan berkecil hati, kan kita masih akan ketemu 7 pertemuan lagi. Ya. Kalau kalian tidak paham, bilang saja. Barunya kita masih bingung. Nanti kita bahas. Karena itu yang kita akan bahas. Any question? No question. Kita nanti masuk lagi. Jangan berkecil hati, kan kita masih akan ketemu 7 pertemuan lagi. Ya. Kalau kalian tidak paham, bilang saja. Barunya kita masih bingung. Nanti kita bahas. Karena itu yang kita akan bahas. Yang saya maunya adalah kalian berkenalan dengan jenis kata yang baru ya. Masa nice, tolong masa nice itu dia. Nice itu bagus ya. Bagus itu adalah adjective. Pelan-pelan saja, jangan sampai langsung tak. Itu adalah adverb dan kacau. Oke. Thank you very much for your participation. Please don't let the spirit of studying itu dia down gara-gara mungkin